Halo teman-teman, kita lanjut ya kursusnya dengan modul 3, pentingnya media sosial dalam berbisnis online. Nah, di modul ini teman-teman bisa memahami ya, apa saja media sosial di Indonesia serta pengaruhnya terhadap bisnis online. Oke teman-teman semua, apa sih kira-kira media sosial di Indonesia yang bisa membantu kita dalam berbisnis online? Nah, pertama nih, ada namanya Facebook, pasti juga tahu ya teman-teman ya. Ini termasuk platform media sosial yang pertama ya. Ini karakter audiensnya lebih ke arah kita menjaga hubungan pertemanan juga keluarga. Kemudian juga lebih ke arah window shopper, broadcast informasi, dan juga posting foto-foto dan juga status. Untuk kontennya, di sini lebih terkait berita, lalu juga album foto, kemudian juga katalog produk, serta juga grup komunitas teman-teman. Bagaimana dengan Instagram? Ini beda ya teman-teman. Kalau karakter audiens di sini itu lebih terkait aktualisasi diri teman-teman. Jadi dia lebih memposting hal-hal yang terkait hobinya, interest mereka. Kemudian juga terkait berbagi momen pribadi dan juga informasi. Kemudian juga update-update tren-tren yang terjadi. Kemudian juga banyak juga di sini pemasaran online dan juga untuk mencari hiburan-hiburan ya. Baik itu video dan juga macam-macam lainnya ya. Nah, untuk fokus konten di sini di Instagram itu lebih konten dengan visual yang menarik. Jadi sini visual yang paling penting ya. Kemudian juga terdapat konten yang real time karena di sini juga ada Instagram Story, ada juga Instagram Live, dan juga terdapat konten yang lebih interaktif sehingga bisa lebih engagement ya, sehingga bisa menarik para pembeli. Ini juga ya ada Twitter atau sekarang namanya X teman-teman ya. Nah di sini kalau untuk Twitter ya lebih ke arah tulisan ya. Tapi di sini juga ada yang bisa mencari hiburan, ada juga mencari informasi, berita-berita ya. Tapi juga yang ringan, yang pendek. Kemudian juga terdapat interaksi dengan brand juga, dan juga mengenai update tren-tren. Nah untuk kontennya di sini ya pastinya ya lebih informasi singkat, lebih ke tulisan, dan juga penyertaan link website juga ada di sini ya. Pastinya harus kita juga masukkan. Nah untuk YouTube pastinya ya ini berupa video konten-kontennya. Untuk karakter audiensnya di sini lebih terkait informasi ya, lalu juga untuk streaming video kebanyakan ya, dan juga pasti terkait hiburan. Dan di sini juga YouTube bisa dengan durasi panjang, bisa berjam-jam ya, dan teman-teman bisa untuk lebih menarik pembeli dengan durasi yang lebih panjang tersebut. Untuk fokus konten di sini teman-teman lebih ke arah interaktif dan juga edutainment, juga ada edukasinya. Kemudian juga terdapat pastinya konten-konten video ya, karena di sini lebih fokus di situ. Nah ini juga nih teman-teman yang pasti ya TikTok itu platform media sosial yang sekarang juga baru tapi juga lagi booming. Untuk audiensnya di sini pastinya lebih ketika lagi waktu lowong ya, dia langsung buka TikTok mencari konten-konten yang lucu yang menghibur. Kemudian juga dia juga lebih singkat durasinya karena sini videonya pendek-pendek teman-teman ya. Dan juga di sini ada juga challenge ya di sini yang bisa teman-teman bisa ikuti. Nah untuk konten sendiri di sini lebih ke arah video kreatif singkat, lalu juga ada konten edukasi juga, dan juga terdapat berbagai konten video kolaborasi. Nah itu teman-teman semua ya. Jadi ternyata media sosial itu masing-masing memiliki tadi ya karakter audiens berbeda dan juga konten juga yang berbeda-beda teman-teman. Sehingga kita perlu analisa nih kira-kira mana ya media sosial yang pas, yang tepat untuk bisnis online kita. Dan pastinya harus sesuai dengan tujuan promosi dan juga target pasar kalian pastinya ya. Nah teman-teman, kita bisa lihat nih ternyata terdapat pengaruh yang sangat tinggi kalau kita memakai media sosial untuk bisa menaikkan penjualan bisnis online. Pertama, semakin banyak ya orang yang berkunjung ke toko online teman-teman semua. Karena ketika habis lihat dari Instagram, TikTok, akhirnya dia bisa langsung beralih masuk kepada toko online yang akhirnya bisa membeli produk-produk teman-teman semua. Yang pastinya juga ya teman-teman, peluang untuk penjualan ya pasti meningkat karena ketika mereka akhirnya bisa aware dengan bisnis teman-teman semua dari media sosial, akhirnya mereka bisa untuk membeli produk teman-teman semua di sini. Nah ini pastinya kita bisa menjangkau ya audiens lebih luas dengan media sosial. Karena kalau kita bisa memakai media sosial seperti TikTok, Instagram, makin banyak orang yang tahu terhadap bisnis online kita. Branding kita juga makin tinggi, makin diminati, serta terdapat rekomendasi dari berbagai hal lainnya ya dengan berbagai media sosial sehingga akhirnya orang-orang makin percaya untuk bisa beli produk kita. Nah kedua juga pastinya ini karena sekarang banyak ya orang-orang yang masih memperluas kegiatan di rumah aja ya, jadi masih bekerja di rumah, dan teman-teman di sini dengan media sosial akhirnya
dia bisa makin pengen untuk mencari informasi dengan online gitu ya di media sosial. Mereka sekarang juga sering ikut kelas online, voting, diskusi grup, sehingga yang tadinya kita lebih banyak kegiatan offline akhirnya lebih banyak kegiatan online, sehingga media sosial bisa membantu buat bisnis online kita lebih banyak dikenal sama orang-orang. Dan ketiga ya, ini pastinya media sosial bisa meningkatkan traffic, atau artinya makin banyak orang yang berkunjung ke toko online kita. Tapi pastinya teman-teman perlu ya untuk mencantumkan link atau username pada bio dan postingan kalian di media sosial. Lalu juga beritahukan nih promo-promo atau voucher-voucher yang sedang berlangsung di media sosial sehingga mereka makin tertarik untuk berkunjung ke toko online kita. Dan terakhir pastinya kita juga perlu untuk membagikan katalog produk atau produk baru di media sosial kita. Nah, gimana sih teman-teman konten yang atraktif atau menarik untuk kita bisa menarik traffic yang lebih tinggi di bisnis online kita? Oke teman-teman, sebenarnya apa sih manfaat kita bisa membuat konten-konten yang menarik? Ya pertama teman-teman bisa ya untuk menarik lebih banyak lagi calon pembeli untuk berkunjung ke toko. Kemudian kedua juga calon pembeli akhirnya bisa makin banyak nih menghabiskan waktu di toko online teman-teman semua. Dan pastinya juga itu akhirnya bisa makin banyak traffic ya ke toko online. Karena setelah melihat konten-konten menarik tersebut, dia akhirnya mau untuk berkunjung ke toko online teman-teman. Nah ini ya, terdapat berbagai macam konten-konten yang atraktif atau menarik. Pertama adalah edutainment. Itu artinya edukasi dan juga entertainment, atau artinya menghibur. Di sini teman-teman bisa untuk membuat konten-konten seperti tips dan trik ya, kemudian juga untuk tutorial dan juga story sharing, sehingga mereka selain teredukasi, mereka akhirnya mau untuk berkunjung ke toko online teman-teman. Kedua, terdapat konten video atau live. Di sini bisa membuat kelas online, live promotion ya, sekarang juga banyak ya orang-orang yang bikin live streaming. Lalu juga ketiga terkait video produk, sehingga di sini mereka mau mengunjungi setelah menonton konten video. Ketiga terdapat konten namanya personalisasi. Di sini teman-teman bisa buat ya konten-konten seperti open Q&A, lalu juga membagikan testimoni, voting. Akhirnya mereka lebih terengage ya, sehingga makin tertarik untuk beli produknya. Keempat terdapat konten brand purpose. Di sini lebih ke arah branding nih. Jadi kita jelasin lagi apa sih nilai keunggulan kita kepada pembeli. Lalu juga kita bisa membuat suatu konten-konten yang sifatnya seperti sosial ya, kegiatan sosial, atau untuk bisa kita juga baik untuk lingkungan. Sehingga akhirnya di sini branding kita makin naik karena branding kita dianggap itu juga bisa ramah terhadap lingkungan dan juga baik untuk sosial gitu. Nah, teman bisa coba cek ya seperti apa contoh-contoh konten atraktif ini di berbagai macam usaha-usaha yang juga sukses gitu di pasar online. Itu sekian ya terkait modul 3 ini. Terima kasih, semoga dari sini teman-teman bisa lebih tahu kira-kira gimana sih pentingnya media sosial untuk bisa meningkatkan ya penjualan online kita, dan teman-teman bisa termotivasi untuk bisa mengintegrate dari media sosial dan juga untuk toko online. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di modul selanjutnya.